Ya, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semua. Kita masuk kembali pada pertemuan ke-11 di mata kuliah aplikasi basis data yang membahas materi tentang fungsi join kedua, artinya lanjutan dari pertemuan sebelum kemarin tentang fungsi join. Kita lihat dulu materinya. Fungsi join lanjutan. Setelah mempelajari dan mempraktekkan fungsi join pada bab sebelumnya, pada pembahasan bab ini, akan dijabarkan penggunaan fungsi percabangan if di dalam query join saat menampilkan data pada tabel-tabel yang berelasi di dalam suatu database. Kita lihat dulu secara langsung aja berikut latihan praktikum fungsi percabangan if di dalam query join-nya. Seperti biasa kita klik dulu untuk CMD-nya, jadi saya langsung buat aja. Kita lihat yang pertama, masukkan ke dalam MariaDB melalui command prompt. Masuk ke dalam MariaDB, biasa sudah bisa ya, ini saya sudah langsung aktif XMPP-nya, lalu saya sudah siap untuk MariaDB-nya. Kemudian buat sebuah database, ya, database. Kita lihat di sana database-nya, atau dikecilkan saja ini. Ya, buat sebuah database dengan nama DB Join Rental, kemudian aktifkan database-nya. Oke, seperti pertemuan kemarin saya cek dulu apakah saya sudah punya untuk database dari DB Join Rental, berarti saya tinggal show database saja. Ya, DB Join Rental kebetulan saya sudah ada, berarti saya tidak buat lagi. Silahkan nanti teman-teman buat. Perintah untuk membuatnya sama dengan perintah apa? Create database. Nama database-nya berarti apa? Create, ya. Saya ulangi dulu. Create database. Atau nama database-nya DB Join Rental. Namanya adalah itu. Ya, Anda buat titik koma. Nanti tinggal di enter jalan ya. Aduh, karena saya sudah ada ya. Kalau sudah ada berarti kan create database DB Join. Karena apa? Karena sudah ada. Oke. Terus yang berikutnya adalah aktifkan database-nya. Oke, saya tinggal aktifkan aja. Use DB Join. Lalu ada rental. Ini adalah saya mengaktifkan database yang sudah saya buat. Oke, database change. Ya, kemudian yang berikutnya lagi. Yang berikutnya adalah buat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Kita ada tabel mobil baru. Ada kode mobil, nopol, ada jenis mobil, ada harga. Kemudian ada tabel penyewa, ya sama. Kemudian yang berikutnya ada tabel penyewaan. Baik, yang pertama tabel mobil baru. Saya juga tidak akan membuat lagi karena sepertinya saya sudah punya. Kita lihat aja show tables. Ya sudah ada ya. Berarti perintahnya juga sama dengan yang tadi. Anda tinggal create aja. Create table gitu. Nama tabelnya misalnya adalah mobil baru, ya. Kemudian jangan lupa isikan field-fieldnya ya, seperti itu saja. Ini tinggal dilanjutkan sendiri ya masing-masing. Ini kebetulan saya sudah ada. Nah sekarang kita lihat betul nggak saya sudah sama dengan isi dari struktur dari tabel mobil ini. Maka perintahnya untuk menampilkan struktur dari tabel mobil baru tinggal desk aja. Kemudian pilih mobil baru seperti ini. Kita cek sama-sama. Ya, ada kode mobil, ada nopol, ada jenis mobil dan harga. Ya, kode mobil char 3, nopolnya varchar 20, jenis mobilnya varchar 20 juga, harganya double. Berarti sudah sama ya. Baik, yang berikutnya untuk tabel penyewa. Kita lihat tabel penyewa di sini. Next, berarti tinggal diganti saja jadi tabel penyewa. Ya, ada nomor KTP char 8 sama ya. Ada nama varchar 40, alamat varchar 70, kemudian nomor telepon varchar 15. Ada semua, nomor KTP sebagai primary key. Kemudian yang berikutnya kita ada tabel penyewaan. Nanti tinggal diganti saja, tambahin ini menjadi tabel penyewaan. Ya, ada nomor trans, ada nomor KTP, ada kode mobil, ada tanggal sewa, ada tanggal kembali, ada lama sewa dan jumlah sewa. Semua persis tipe datanya, tidak ada yang berbeda. Ya. Oke, kemudian setelah ini adalah kita disuruh mengisi record. Kita cek dulu bagaimana cara kita untuk mengisi record. Kebetulan pasti saya sudah mengisi recordnya, tinggal saya tampilkan saja record tersebut.
from mobil baru. Ya, kita lihat dulu sini ada M00, M01, M02, M03, M04, dan M05. B1234KU 4321BL semuanya ada. Jenis mobilnya sedan, yang lainnya minibus semua. Harganya 600, 500, 500, 450, 600. Ya, udah persis sama. Dan yang berikutnya untuk tabel penyewa. Berarti saya tinggal ganti saja dengan penyewa. Select asterisk from penyewa. Ya, kita lihat dulu. Ada nomor KTP 12345 sampai dengan 67890. Namanya ada Cajas Atmojo sampai dengan Agung Gumelar. Lalu ada alamatnya Sukabumi, ada Tasikmalaya, Bandung, Karawang, Cikampek sama semua. Nomor teleponnya adalah 01123344 sama ya. 012333 kali. Jadi sudah sama semua. Ya. Nah, kemudian di sini ada penyewaan. Nah, yang belum mungkin kita lihat aja di sini. Tabel berikutnya ada tabel penyewaan. Ya. Oh, ini kebetulan kalau saya lihat ya ada 3 ya. 1 2 3 4 5 ya pas 3. Kalau saya panjangkan dia seperti ini. Sama persis ya, tidak ada berubah. Ya, ini kan tadi kecil aja. Enggak jadi masalah. Oke, baik. Kalau sudah lengkap semua, kita masuk pada perintah berikutnya. Tampilkan isi rekod tadi sudah. Nah, yang berikutnya, tampilkan isi atau tampilkan hanya file tanggal sewa, data diambil dari tabel penyewaan, nama data diambil dari tabel penyewa, kode mobil data diambil dari tabel penyewaan, jumlah sewa diambil dari tabel penyewaan, lama sewa diambil dari tabel penyewaan, serta buat alias dengan nama total. Total itu didapat dari harga dikali jumlah sewa dikali dengan lama sewa. Gunakan relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini sebetulnya sudah diberikan penjelasannya. Ini penjelasannya. Ya. Nah, untuk itu tinggal Anda ikuti saja perintah select penyewa titik tanggal sewa, penyewa titik nama, penyewaan titik kode mobil, penyewaan titik jumlah underscore sewa, penyewaan titik lama underscore sewa, dan sebagainya. Tinggal diikuti saja deh, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah ketik di notepad, saya akan tampilkan datanya. Nah, untuk data yang ke-6 saja yang tampilkan, nanti yang lainnya tolong Anda kerjakan ya. Kok salah? Sebentar. Harusnya ini nggak salah. Sebentar ya. Kenapa dia salah? Coba kita ikuti dulu. Dari yang sudah ada ini, select penyewaan. Ya sudah, saya ikuti dulu kalau begitu. Ya. Select penyewaan. Ya, titik, ambil tanggal sewa. Kemudian kita buat yang berikutnya penyewa. Titik nama koma ya. Anda boleh tekan enter nggak apa-apa karena kebanyakan mungkin baru masuk penyewaan. Titik KD mobil. Terus penyewaan lagi. Titik jumlah sewa. Kemudian penyewaan titik lama sewa. Kita koma lagi, kita lihat yang berikutnya. Di situ ada kurung kurawal 2 kali, boleh, atau kita buat 1 kali juga nggak jadi masalah ini. Mobil baru titik harga dikali penyewaan titik
jumlah sewa. Kemudian dikali penyewaan titik lama sewa, kemudian kita bikin di sini sebagai S total, ya. Kemudian from penyewaan inner join. Inner joinnya adalah mobil baru on penyewaan titik kode mobil sama dengan mobil baru titik KD mobil. Jangan nggak apa-apa lah ya, tanggung. Kita buat lagi inner join penyewa on penyewaan nomor KTP sama dengan penyewa titik nomor KTP. Ya, nih hasilnya sudah ada ya. Jadi tinggal diikuti saja perintahnya. Jadi Anda cukup sabar di sini, yang harus Anda lakukan seperti itu. Demikian juga dengan yang berikutnya. Ya, tampilkan hanya tanggal sewa dan sebagainya. Di sini sudah ada perintahnya. Ya, nih kita lihat, tampilkan hanya field tanggal sewa, data diambil dari tabel penyewaan, nama, data diambil dari tabel penyewa, kode mobil, data diambil dari tabel penyewaan, jumlah sewa diambil dari tabel penyewaan, lama sewa diambil dari tabel sewa, serta buat nama listnya bonus diambil jika sewa lebih besar atau sama dengan 2, maka mendapat bonus air mineral. Saya itu tidak ada if di sini ya, jika. Ya, jika. Oke, baik, kita lihat dulu perintah if-nya dari mana nih. Ini dia, oke. Untuk yang ini nggak apa-apa, kita buatkan sama-sama ya. Berarti perintahnya adalah select penyewaan titik tanggal sewa. Kemudian penyewa titik nama, kemudian penyewaan titik KD mobil, penyewaan titik jumlah sewa, kemudian penyewaan titik lama sewa. Ya, kita lihat dulu if. Nah, ini dia penerapan if yang sekarang. If penyewaan titik jumlah sewanya lebih besar sama dengan 2. Nah, dia akan mendapatkan air mineral. Kalau tidak, maka no bonus S. Bonus 1
from penyewaan inner join mobil baru on penyewaan titik KD mobil sama dengan mobil baru titik KD mobil inner join penyewa on penyewaan titik no KTP sama dengan penyewa titik no KTP. Wih, ada error. Kita perhatikan dulu salahnya di mana ini. Harus sabar ya. Kita lihat dulu dari yang pertama. Selectnya mana nih? Oh, nggak ada selectnya nih. Loh. Sebentar, kita cek dulu satu-satu ya. Select penyewaan tanggal sewa, penyewa nama. Gitu. Yang berikutnya, penyewa kode mobil, penyewaan jumlah sewa, penyewaan titik lama sewa. Oh, ini tidak ada koma. Harusnya ada koma ini. If penyewaan jumlah sewa lebih besar sama dengan 2, kemudian koma air mineral, koma no bonus, air mineral no bonus, kemudian es bonus 1. Ini saya tidak bikin koma di sini ya. Oke, karena demikian. From penyewa inner join mobil baru. Kemudian mobil baru on penyewaan kode mobil, sama dengan kode mobil baru titik kode mobil. Kemudian setelah itu inner join penyewa on penyewaan titik nomor KTP sama dengan penyewa nomor KTP. Ya, jawabannya ada. Nah, inilah dia jawabannya. Berarti sudah benar ya. Oke, tadi cuma salah sedikit saja, tidak ada komanya. Oke, untuk yang berikutnya cukup ya, cuma 7 aja ya. Oke, ini adalah untuk pertemuan ke-12, semakin sedikit tapi materinya semakin kompleks. Tolong dipelajari kembali. Saya ucapkan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua.